Melewati pegunungan, dewa emosi dan dewa kupu-kupu melambat. Apakah kamu di sini? Berdiri di puncak gunung, dewa emosional melihat ke kejauhan. Setelah melintasi gunung ini, ada hutan lebat di kejauhan. Di hutan, tampaknya ada beberapa sungai yang diselingi di antara mereka, dan kabut samar bergema di hutan, dan awan berkabut. Dewa kupu-kupu mengangguk lembut, dan berkata, tempat yang diberikan ayahku adalah di sini, dan seharusnya tidak jauh. Itu seharusnya menjadi inti dari hutan. Yuhao, menurutmu apakah kita bisa menyelamatkan ayah dan ibu kali ini? Dewa emosi meraih pundaknya dan berkata, jangan khawatir, kita harus mampu. Dewa kupu-kupu mengangguk pelan, dan ada kelembutan di matanya. Dengan dia di sisinya, dia tiba-tiba mengalami perubahan besar. Hati masih belum kacau. Mata dewa emosi tiba-tiba berubah menjadi emas, bukan tekstur metalik, tetapi kristal emas transparan. Warna emas ini penuh dengan tekstur dan memberikan keindahan yang tak terlukiskan. Tidak ada sedikit pun fluktuasi roh, tetapi hutan di kejauhan telah dihadirkan secara 3 dimensi dalam pikiran dewa emosional, dan semuanya ditampilkan sepenuhnya tanpa ukuran apapun. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan semua yang dia rasakan kepada dewa kupu-kupu di sekitarnya. Inilah salah satu kemampuan dahsyat yang dimiliki oleh dewa emosi ketika ia masih di dunia. Eksplorasi dan berbagi spiritual. Setelah tiba di alam dewa, ia berevolusi untuk mengeksplorasi dan berbagi kesadaran spiritual. Pada tataran kesadaran ketuhanan dan jiwa ketuhanan, ia sudah pasti tidak kalah dengan penegak hukum. Ini awalnya adalah keahliannya, dan ditambah dengan warisan dewa emosi, itu menghasilkan perubahan yang luar biasa. Berbagai kemampuan bergabung menjadi satu tungku, dan seperti sekarang ini. Aspek paling kuat dari deteksi indera ketuhanan adalah bahwa kecuali tingkat indera ketuhanan lawan melebihi dewa emosional, tidak ada kemungkinan untuk ditemukan. Hutan diselingi sungai dan kabut air. Kabut air di beberapa tempat sebenarnya berwarna, jelas bercampur dengan beberapa hal yang tidak diketahui, yang mungkin merupakan racun. Di atas tanah, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang tampak subur dan subur, tetapi melalui pengamatan yang cermat terhadap indera spiritual, Anda dapat menemukan bahwa di dalam hutan ini, tanahnya sangat lembut dan terlihat seperti rawa. Banyak rawa juga mengandung aura yang kuat. Ada binatang suci di hutan. Dewa emosional berkata dengan suara yang dalam. Hewan dewa-dewa sama seperti hewan di dunia, tetapi karena mereka menyerap kekuatan langit dan bumi, mereka menghasilkan kekuatan yang kuat. Tentu saja, hewan dewa biasa bukan apa-apa, tetapi ada juga beberapa yang sangat kuat di antara hewan dewa. Misalnya, Dewa Naga, yang pernah naik dari dunia manusia ke alam dewa, pernah memiliki kekuatan untuk melampaui fitnah para dewa tingkat pertama. Dewa emosi sangat akrab dengan masalah ini, karena Dewa Naga naik ke alam dewa dari dunia tempat dia dan Dewa Kupu-Kupu berasal, tempat di mana mereka awalnya di dunia disebut Benua Douluo. Zaman kuno Benua Douluo diperintah oleh klan naga. Dewa Naga, leluhur klan naga, mengandalkan bakat uniknya sendiri untuk berkultivasi menjadi dewa, naik ke alam dewa, dan secara langsung menghasilkan posisi dewa sendiri. Karena kekuatan Dewa Naga terlalu kuat, Komite Alam Dewa ingin membatasinya, tetapi Dewa Naga secara alami tidak mau mengikutinya, dan bersatu dengan binatang buas lain di alam dewa untuk berperang melawan para dewa. Pada saat itu, berbagai binatang buas dan makhluk jiwa di dunia diizinkan memasuki alam dewa setelah mencapai tingkat dewa melalui upaya mereka sendiri dalam budidaya, dan mereka memiliki seperangkat sistem fitnah ilahi khusus untuk binatang buas. Divine Beast selalu didominasi oleh dewa, di bawah kepemimpinan Dewa Naga. Divine Beast meledak dengan liar dan ingin menyatukan dewa. Perang segera menyebar ke seluruh alam dewa. Pada akhirnya, 5 tuan dari Komite Alam Dewa pada saat itu adalah Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, Dewa Syura, Dewa Penghancur, dan Dewi Kehidupan. Satu pertandingan. Pada akhirnya, binatang suci yang dipimpin oleh Dewa Naga dikalahkan, tetapi fitnah tersebut juga menderita kerugian besar. Di antara fitnah tingkat pertama dari 7 dewa unsur pada saat itu, 4 jatuh ke tangan Dewa Naga. Itu adalah Dewa Kebaikan dan Kejahatan yang bergabung untuk mengalahkan Dewa Naga. Kesadaran dan jiwa Dewa Naga semuanya hancur, tetapi dengan kemampuannya yang kuat, dia dengan paksa membagi di bawah hadiah dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Setelah kesadaran benar-benar rusak, berubah menjadi kesadaran spiritual, kemampuan asli yang sangat kuat dan sempurna juga diwarisi oleh Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik yang kuat dari Dewa Naga. Sangat kuat, tebal, dan memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengontrol kekuatan elemen, dan pada saat yang sama mengontrol 6 kekuatan elemen air, api, bumi, angin, cahaya dan kegelapan.
Ketika Dewa Naga terbelah, sejumlah besar energi dihasilkan untuk memotong akarnya. Komite Alam Dewa mencoba yang terbaik untuk membunuh. Pada akhirnya, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa, dan semua yang ada di jiwa dewa dilenyapkan, hanya menyisakan kekuatan dewa, dan disegel di Komite Alam Dewa. Namun, Raja Naga Perak bergegas keluar dari alam dewa selama kekacauan, memasuki aliran waktu dan ruang yang bergejolak dan menghilang. Sejauh ini dia tidak terlihat. Tapi untungnya, Raja Naga Perak juga terluka parah ketika dia melarikan diri, dan kesadaran sucinya benar-benar hancur dan berubah menjadi kesadaran spiritual yang hanya ada di dunia. Bahkan jika dia tidak mati dalam pergolakan ruang dan waktu, itu tidaklah cukup. Saat itu pergantian klan naga menyebabkan kerusakan besar pada alam dewa, hampir setengah dari tempat fitnah dikosongkan, dan butuh ratusan tahun untuk memulihkan vitalitas. Anda tahu, selama ratusan tahun di alam dewa, untuk dunia manusia, itu ratusan ribu tahun. Butuh ratusan ribu tahun di dunia untuk memulihkan fitnah para dewa, yang menunjukkan betapa menyakitkan pengalaman itu. Setelah pengalaman tragis ini, Komite Alam Dewa juga mengeluarkan hukuman dewa paling keras yang pernah ada. Sejak itu, tidak ada hewan manusia yang diizinkan memasuki alam dewa melalui kultivasi. Jalan bagi binatang buas untuk dipromosikan menjadi dewa benar-benar tertutup, dan serangkaian dewa binatang buas juga dibatalkan. Setelah itu, semua binatang di bawah kendali alam dewa, tidak peduli seberapa kuat mereka dibudidayakan, pada akhirnya akan ditekan di alam dewa, dan sama sekali tidak ada jalan ke alam dewa. Pada akhirnya hanya bisa berada di puncak binatang itu sampai mati. Ketika Dewa Emosi masih di benua Douluo, dia telah bertemu dengan binatang yang begitu kuat. Di dunianya, itu disebut binatang jiwa. Di antara mereka adalah Raja Makhluk Buas Jiwa yang dikenal sebagai Dewa Binatang, yang telah berkultivasi selama 800.000 tahun, tetapi dia tidak bisa naik ke alam dewa. Dan itu sendiri adalah bawahan dari Dewa Naga. Dengan kebencian antara alam dewa dan Dewa Naga, tentu saja tidak ada kemungkinan untuk datang ke alam dewa. Binatang ilahi yang saat ini dimiliki di alam dewa berbeda dari binatang ilahi yang difitnah oleh para dewa. Binatang ilahi ini tidak ada di tempat fitnah ilahi. Mereka hanya sebagian dari darah yang ditinggalkan oleh binatang dewa itu, dan binatang buas alam dari alam dewa lahir kelahiran binatang itu diturunkan. Karena tidak ada tempat bagi fitnah ketuhanan, maka kecepatan penyerapan energi surga dan bumi para dewa hanya 1/10 dari fitnah ketuhanan. Dalam hal ini, tidak mungkin muncul kembali kekacauan para dewa. Makhluk suci yang masih hidup ini hanya ada di tempat-tempat tertentu di alam dewa. Aku tidak menyangka tempat ini memiliki nafas binatang buas, dan sepertinya sangat kaya. Meskipun binatang suci tidak memiliki kecemerlangan masa lalu, masih ada beberapa keberadaan yang tidak lemah dalam budidaya. Di hutan ini, Dewa Emosi telah menemukan setidaknya ratusan binatang suci, membuatnya berhati-hati. Dengan basis kultivasinya difitnah oleh dewa tingkat pertama, dia secara alami tidak takut pada dewa-dewa ini. Tetapi binatang suci sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik untuk fitnah para dewa. Setelah ditemui, kemungkinan pertempuran sangat tinggi. Dalam hal ini mungkin membuat khawatir orang-orang yang menahan ayah mertua dan ibu mertua mereka di dalam. Kita tidak terlihat. Dewa emosional berkata kepada dewa kupu-kupu di sampingnya. Karena pengaruh nafas dari banyak binatang suci di hutan, deteksi indera ketuhanannya tidak dapat mencapai bagian hutan yang paling dalam, jadi dia harus pergi jauh ke dalamnya. Ada hubungan antara dewa kupu-kupu dan dewa laut. Kupu-kupu dewa berkata, hewan mitologis sangat sensitif. Mungkin mereka tidak dapat menemukan indera spiritual Anda, tetapi mereka dapat dengan mudah menemukan napas kita. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, saya tidak dapat mengatakan, saya hanya dapat melakukannya. Dewa Emosi sedikit kedinginan melintas di matanya. Dewa kupu-kupu berkomunikasi dengannya, mengangguk, senyum muncul di wajah Kiao, matanya perlahan menajam, dan berkata, sudah lama sekali aku tidak bertarung denganmu. Setelah dia menikah dengan Dewa Emosi, saya telah bekerja sebagai wanita kecil di alam dewa, dan ketika dia dan Dewa Emosi masih di dunia, dia juga merupakan generasi jenius dan sangat kuat dalam pertempuran. Saat menghadapi 4 dewa dosa asal sebelumnya, dia sedikit panik karena kejadian itu terjadi tiba-tiba dan kekuatan dewa yang dilepaskan oleh 4 dewa utama tingkat pertama terlalu kuat, tetapi pada saat ini dia menjadi stabil, dan dia merasa waspada. Bangkit tanpa sadar. Sambil berbicara, Dewa Kupu-Kupu mengangkat tangan kanannya dan melakukan tindakan pemanggilan Void. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala dengan telapak tangannya sebagai pusat, dan cahaya memanjang ke kedua ujungnya, tiba-tiba berubah menjadi tombak, dan muncul di tangan Dewa Kupu-Kupu. Kedua ujung tombak itu tajam, dan seluruh tubuhnya adalah emas cemerlang, memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dalam samar,
Sepertinya ada sedikit mantra naga yang bergema. Tombak ini memiliki asal-usul, ketika Dewa Naga jatuh dan terbelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa, dan salah satu tulang rusuknya diubah menjadi tombak ini. Kemudian, dia jatuh ke tangan Dewa Laut dan memberikannya kepada Dewa Kupu-Kupu. Di benua Douluo tempat Dewa Naga pergi, juga terdapat banyak legenda Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, namun kenyataannya, tidak ada eksistensi yang dapat memberitahu keberadaan mereka. Hanya saja ketika Dewa Naga meninggal, proyeksi yang terbelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak muncul di benua Douluo, dan dilihat oleh banyak makhluk, barulah legenda kedua Raja Naga itu ada. Tombak di tangan disebut Tombak Naga Emas. Meskipun tidak bisa dikatakan memiliki kekuatan penuh Raja Naga Emas pada awalnya, kekuatan penghancur yang kuat yang terkandung di dalamnya dapat menyerap vitalitas semua makhluk hidup untuk digunakan sendiri, menambah konsumsi sendiri, dan meningkatkan kekuatan darah. Poseidon juga pernah memberitahu Dewa Kupu-Kupu bahwa di dalam tombak naga emas ini sebenarnya ada segel, dan jika seseorang ingin membuka segelnya, itu mungkin saja kecuali seseorang dapat mewarisi kekuatan Raja Naga Emas. Kekuatan segel sangat kuat, berasal dari mantan Dewa Naga, bahkan beberapa anggota Komite Alam Dewa tidak yakin untuk melepaskan segel ini. Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi telah mempelajari dengan cermat saat mereka bebas, dan satu-satunya hal yang dapat dinilai Dewa Emosi adalah bahwa dalam tombak naga emas ini, ada total 9 segel. Dan segel ini sangat aneh, beberapa segel sebelumnya sepertinya tidak kuat, tapi selama Divine Power-nya masuk, segel ini akan segera menghilang tanpa jejak, dan mereka akan lemah. Baru setelah itu dia menilai bahwa ini mungkin yang dikatakan Seagot, dan mungkin untuk mengangkatnya dengan kekuatan dari Raja Naga Emas. Setelah itu, mereka tidak mencoba lagi. Lagi pula, di alam dewa, kemungkinan pertempuran menjadi sangat kecil. Siapa tahu, dewa kehancuran tiba-tiba diluncurkan, membuat pertempuran menjadi sesuatu yang harus mereka hadapi sekarang. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu bergandengan tangan, Dewa Kupu-Kupu memegang tombak naga emas di tangan kanannya, dan tangan kirinya memeganginya, dan di tangan kiri Dewa Emosi, ada satu hal lagi, sekelompok kecil cahaya kebiruan. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah pisau kecil. Panjangnya sekitar 7 inci, bersinar dengan kilatan cahaya, dan dari waktu ke waktu Anda dapat melihat wajah hantu bersinar di dalamnya. Para Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu bangkit dan terbang menuju hutan. Mereka berada di udara. Cahaya di sekitar tubuh mereka tiba-tiba berubah beberapa kali, dan kemudian, mereka menghilang sepenuhnya di udara. Hilang. Inilah kekuatan God of Emotion, simulasi. Mampu mensimulasikan semua lingkungan sekitar, efeknya hampir sama dengan Stay Alt. Tentu saja, ada banyak tempat yang lebih kuat daripada Stay Alt, dan jarak yang bisa dia simulasikan tidak hanya di sekitarnya. Mengambang ke dalam hutan, Dewa Emosi dan kesadaran terbuka penuh, dan dia membawa Dewa Kupu-Kupu sejauh mungkin dari tempat itu tanpa nafas para dewa. Pergilah menuju kedalaman hutan. Makhluk suci itu sepertinya tertidur, dan saat mereka terus memperdalam, tidak ada hewan suci yang muncul. Ini membuat tindakan mereka jauh lebih mudah. Tapi Dewa Emosi masih sangat berhati-hati. Selama proses maju, kakinya tidak pernah menyentuh tanah, dan dia telah melayang ke depan pada ketinggian lebih dari 3 kaki dari tanah. Di bawah deteksi akal ilahi, segala sesuatu di sekitarnya terkendali, dan segera eksplorasi di depan menjadi jelas. Dewa Emosi menemukan bahwa ada sebuah danau kecil di area inti jauh di dalam hutan. Luas danau ini tidak terlalu besar, diameternya hanya sekitar 500 meter saja. Namun air sungai di sungai-sungai kecil di hutan semuanya menyatu menuju danau ini. Hal ini membuat orang-orang merasa sedikit aneh. Seharusnya kapasitas danau tersebut tidak mampu menampung air sebanyak itu. Di atas danau kecil, ada kabut tipis air, yang menampilkan warna hijau pucat, tetapi berisi nafas kehidupan yang sangat besar. Di tengah telaga terdapat tiang batu yang tebal, tiang batu itu tingginya sekitar 20 meter, di puncak tiang batu itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi bangunan mirip kastil. Ketika indera ketuhanan tiba di dekat bangunan, itu tidak bisa lagi masuk ke dalam, dan itu dihancurkan oleh aura ketuhanan yang kuat. Aura roh tampaknya ada di tempat pertama, dan bahkan kesadaran ilahi tingkat pertama dari Dewa Emosi tidak dapat melewatinya. Mengandalkan pendeteksian indera ketuhanannya sendiri, ditambah dengan hubungan antara Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Laut, Dewa Emosi telah menentukan bahwa Dewa Laut harus ada di gedung itu. Apalagi dilihat dari skala bangunannya, harus mampu menampung banyak talenta. Begitu Anda memiliki tujuan, itu akan lebih mudah ditangani. Dewa Emosi diam-diam berakselerasi dengan Dewa Kupu-Kupu dan terbang menuju danau kecil.
Hutan ini sangat luas, tetapi dengan kecepatan mereka, mereka dapat mencapai danau kecil dalam waktu paling lama seperempat jam. Meskipun dia tahu bahwa di atas danau kecil, mungkin masih ada bahaya. Tapi apakah itu dewa emosi atau dewa kupu-kupu? Mereka sangat mempercayai penghakiman dewa laut. Karena Poseidon membiarkan mereka datang ke sini, pasti ada kesempatan. Segera, mereka telah melakukan perjalanan lebih dari setengah jarak. Tiba-tiba, dewa emosi merasakan sesuatu yang salah. Kecepatan dikurangi secara tidak sadar. Namun, mereka masih terbang ke depan. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba sebuah hisapan besar tiba-tiba datang dari tanah. Hisapan ini begitu kuat, dengan kekuatan divine power yang difitnah oleh dewa emosi, akan langsung ditarik ke tanah saat Anda lengah. Jatuh di masa lalu. Namun, reaksi dewa emosional juga sangat cepat. Pada saat yang sama saat tubuhnya jatuh, ia memeluk dewa kupu-kupu di sampingnya, dan kekuatan dewa di tubuhnya tiba-tiba meledak. Satu bagian mengarah ke tanah di bawah kakinya, dan bagian lainnya dimasukkan ke dewa kupu-kupu. Di dalam tubuh, dewa kupu-kupu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dishen dan suami dan istrinya telah diam-diam memahami kerja sama selama bertahun-tahun. Sepasang sayap kupu-kupu merah muda besar tiba-tiba terbentang dari belakang. Tombak naga emas terangkat tinggi. Saat sayap kupu-kupu terbuka, kekuatan suci yang menggabungkan diri dengan dewa emosi meledak, melawan hisapan tanah. Tanah dari area ini berwarna kuning murni, dan sedikit kuning cantik, dan hisapan besar tiba-tiba datang, meskipun dewa emosi telah bertarung dengan semua kekuatannya, itu masih membumi. Begitu kakinya jatuh, tanah kuning cerah menyapu. Itu membelit tubuhnya, tidak hanya itu, tapi juga hisapan yang kuat keluar, seolah-olah menarik seluruh tubuhnya ke tanah sepenuhnya. Menghadapi situasi ini, dewa emosi menunjukkan kualitas psikologis yang kuat, dan dia tidak panik. Sepasang mata langsung berubah menjadi biru es. Cahaya biru es tirani tiba-tiba meledak dari dirinya dan mengalir ke kakinya. Kekuatan hisap yang sangat besar masih ada, tetapi tanah kuning cerah melekat pada lapisan es dalam sekejap. Dan itu mulai mengeras. Penghisap memang ada, tetapi bumi itu keras, dan tidak bisa membiarkan dewa emosi pergi. Kesadaran dewa emosi tiba-tiba menyatu, hanya terkondensasi di area sempit di sekitar kakinya. Detik berikutnya, matanya mengembun ke satu arah. Dewa kupu-kupu hampir tidak ragu-ragu, dan tombak naga emas di tangannya diproyeksikan. Pada saat tombak naga emas ditembakkan, naga emas kecil tiba-tiba muncul di tengah raungan naga yang dalam, melingkari tombak naga emas. Dalam sekejap, kekuatan ilahi mekar. Tombak naga emas itu sendiri mengeluarkan cahaya keemasan yang terang, melesat keluar, dan jatuh ke tanah kuning cemerlang. Tanah kuning cemerlang awalnya memiliki kekuatan hisap yang kuat, dan tombak naga emas dilempar oleh dewa kupu-kupu, dan menghilang dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, bumi bergetar tiba-tiba, dan kemudian, tanah kuning cerah menggulung dengan panik, dan kekuatan gegar otak yang kuat dengan paksa mengguncang dewa kupu-kupu dan dewa emosi ke udara. Dalam beberapa ratus meter dari area sekitarnya, tanah di hutan semuanya memancarkan cahaya kuning cemerlang yang kuat. Raungan dalam mengikuti. Sosok besar, dalam fusi cepat dari tanah kuning cerah yang memancar, kombinasi itu selesai. Tampak seperti raksasa setinggi 10 meter, tetapi tidak bisa melihat fitur wajahnya, seluruh tubuhnya terdiri dari tanah kuning cerah, dan aura elemen tanah yang kuat juga meledak darinya. Apa ini? Dewa emosi bertanya pada dewa kupu-kupu di sampingnya dengan curiga. Dia sudah lama tidak berada di alam dewa, dan dia telah bersama keluarganya sepanjang waktu, dan jarang menjelajahi alam dewa. Tapi dewa kupu-kupu adalah putri dewa-dewa laut raja, dan dia secara alami tahu lebih banyak tentang alam dewa daripada dirinya. Dewa kupu-kupu berkata, sepertinya monster rawa. Sebenarnya ada binatang seperti itu. Monster rawa ini dikatakan sangat kuat, tetapi ia adalah spesies dewa alien. Ia sudah ada ketika para dewa didirikan. Ia juga sangat kuat dan mengontrol elemen tanah. Kekuatan. Ia memiliki kekuatan dewa tingkat kedua. Di alam dewa, jika itu untuk mengontrol bumi, itu adalah yang kedua setelah dewa elemen bumi. Bagaimana bisa tiba-tiba menyerang kita? Mengaum. Ada raungan rendah dari mulut monster rawa itu, dan kepala asli tanpa fitur wajah memperlihatkan sepasang mata. Matanya merah tua, dan atmosfer yang kuat dan kejam muncul. Hah? Ini adalah ide kehancuran? Dengan gerakan di dalam hati dewa emosi, dia dan dewa kupu-kupu langsung mengerti apa yang terjadi dengan monster rawa ini. Monster rawa selalu dikenal lembut pada para dewa, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pemberontakan para dewa tahun ini, sehingga dapat diturunkan. Monster rawa yang lembut, karena mereka memiliki kendali yang sangat kuat atas bumi, menemukannya melalui perubahan di atmosfer bumi. Adapun mengapa mereka diserang, itu hanya karena dewa penghancur.
Dari nafas monster rawa, dia bisa merasakan bahwa kesadarannya seharusnya dipengaruhi oleh dewa kehancuran, dan dia menjadi kejam. Dengan gerakan tangan kanan dewa kupu-kupu, tubuh besar monster rawa itu bergetar tiba-tiba, dan cahaya keemasan muncul dari dadanya, dan segera setelah itu, seluruh tubuh monster rawa itu menjadi warna emas yang kuat. Raungan naga dan aumannya yang dalam saling tumpang tindih. Kuak Mire sedang berjuang mati-matian, dan bahkan menenggelamkan tangan besarnya langsung ke dalam tubuh, mencoba menarik keluar cahaya keemasan, tetapi cahaya keemasan itu melekat kuat padanya seperti kekuatan absorpsinya sendiri. Cahaya kuning cemerlang pada monster rawa secara bertahap meredup, tetapi cahaya keemasan tombak naga emas menjadi semakin kuat. Tombak naga emas dapat menyerap kekuatan ki dan darah, bahkan nafas jiwa. Di bawah penyerapannya, meskipun monster rawa memiliki basis budidaya fitnah dewa tingkat kedua, bagaimana bisa dibandingkan dengan dewa emosi dan dewa kupu-kupu? Di dahi dewa emosi, mata vertikal perlahan terbuka. Cahaya keemasan Sanran ditembakkan, secara akurat mendarat di kepala monster rawa itu. Monster rawa tiba-tiba meraung, dan tubuh besar itu bergetar hebat. Cahaya di mata vertikal dewa emosi menjadi semakin kuat, dan berkas cahaya keemasan yang terhubung ke kepala monster rawa terus-menerus mengubah arahnya saat tubuhnya bergetar, selalu terkunci di tengah kepalanya. Secara bertahap, gerakan tubuh monster rawa itu menjadi lambat, dan cahaya merah di matanya secara bertahap meredup. Cahaya keemasan di mata dewa emosi menjadi semakin kuat. Dengan kesadaran dan kekuatan jiwanya yang kuat, dia tiba-tiba membantu Rawa untuk menyelesaikan ide kehancuran dalam kesadaran, mengarahkan ide ini keluar dan menghirup dirinya sendiri di dalam tubuh. Hal itu dapat diselesaikan berdasarkan kekuatan mentalnya yang kuat. Di alam para dewa, jika Anda berani menggunakan cara ini untuk menyelesaikan fitnah dewa kehancuran, Anda bisa menghitungnya dengan satu tamparan. Wutong, hentikan. Dewa emosional berkata kepada dewa kupu-kupu di sampingnya. Dengan jurus tangan kanan Tang Wutong, tombak naga emas itu kembali ke genggamannya. Lalu, untuk melihat lingkaran cahaya emas itu berdesir dari tombak naga emas itu, menyatu dengan tubuh Tang Wutong, dan secara bertahap tubuhnya melebur menjadi satu. Kekuatan ilahi yang meriah dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian diteruskan ke dewa emosi melalui penggabungan dirinya dan kekuatan ilahi dewa emosi, dan aura di keduanya menjadi lebih kuat. Engah! Tubuh monster rawa itu jelas-jelas melunak, dan hisapan kuat yang semula dipancarkannya benar-benar lenyap saat ini. Tubuh setinggi 10 meter itu berangsur-angsur menjadi setinggi 5 meter, dan warna tubuhnya juga redup. Beberapa saat yang lalu, sejumlah besar divine power ditarik darinya oleh dewa kupu-kupu, namun niat penghancuran dalam kesadaran sucinya benar-benar dihilangkan oleh dewa emosi. Aku, ada apa denganku? Suara monster rawa itu sangat kental, seperti Hong Song. Dewa emosi berkata dengan suara yang dalam, "Halo, Nyonya Senior, Anda harus dikendalikan oleh pikiran penghancuran. Apakah Anda pernah melihat dewa penghancur?" Monster Mire tertegun dan tampak bijaksana. Matanya telah benar-benar berubah menjadi kaki. Meskipun tidak terlihat jelas pada tubuh kuning cerah, setidaknya terlihat jauh lebih normal. Ya, ya. Dewa kehancuran datang ke hutan rawa kami, mengatakan bahwa kami harus mematuhi perintah dari Komite Alam Dewa. Kami selalu tinggal di sini dengan darah para dewa dan binatang buas. Kami sudah berlama-lama. Ada banyak di sini. Keturunan dari binatang mitos semuanya memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap Komite Alam Dewa, dan tentu saja mereka tidak setuju. Kemudian Dewa Kehancuran merilis ide penghancuran besar, menutupi seluruh hutan. Setelah itu, saya tidak memiliki ingatan, sepertinya semuanya baik-baik saja. Itu normal, tapi sepertinya aku ingin menghancurkan segalanya lagi. Perasaan ini sangat buruk. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Hutan ini sangat luas, dan ada banyak keturunan binatang mitos yang tinggal di dalamnya, meskipun kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya, bahkan tidak ada dewa tingkat pertama, tetapi jumlah mereka cukup besar. Dewa kehancuran mampu mempengaruhi seluruh hutan dengan pikiran kehancurannya, yang menunjukkan betapa kuat pikiran kehancurannya. Dia memerintah di sini sepenuhnya dengan kemampuannya sendiri. Dewa emosi mengerutkan alisnya. Jika dia dapat mempengaruhi berbagai makhluk melalui emosi, dia dapat melakukannya, tetapi jika dia ingin mengatakan bahwa dia memiliki kendali penuh, dan bahkan membiarkan pengaruh ini berlanjut, itu akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi itu pasti tidak akan berhasil untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia mungkin harus menilai kembali kekuatan Dewa Kehancuran. Kekuatan sebenarnya dari Dewa Kehancuran ini mungkin masih lebih tinggi daripada ayah mertuanya.
Kamu tidak harus sopan, karena memang begitu, kami akan pergi lebih dulu, tolong jangan tinggalkan wilayahmu sendiri. Karena semua keturunan monster mitos di sini dikendalikan oleh penghancuran dewa penghancur, hutan rawa ini mungkin sangat berbahaya. Naik. Baiklah, terima kasih. Aku akan tidur. Aku sangat mengantuk, kuharap semuanya akan kembali normal ketika aku bangun. Suara monster rawa itu perlahan-lahan turun, dan tubuh besar itu perlahan meleleh ke dalam bumi. Menghilang. Aneh untuk mengatakan bahwa semua vegetasi yang awalnya di wilayah monster rawa belum rusak dalam keseluruhan proses. Dewa emosi memandang dewa kupu-kupu, melihat kekhawatiran yang mendalam di matanya. Jangan terlalu banyak berpikir, ketika kita melihat ayah mertua, semuanya akan menjadi jelas secara alami. Ayo pergi. Simulasi keterampilan sihir dilepaskan lagi, dan dewa emosi dan dewa kupu-kupu sekali lagi tersembunyi di udara. Semua binatang suci di hutan rawa ini terinfeksi oleh penghancuran dewa penghancur jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengasimilasi lingkungan yang hampir tidak terlihat, saya tidak akan pernah tahu berapa banyak pertempuran yang mereka alami. Saat dia terus terbang ke depan, dewa emosional menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan monster Quagmire sebelumnya cukup kuat, dan dia merasa bahwa monster Divine yang terinfeksi oleh ide penghancuran lebih kuat dari biasanya. Ide-ide kehancuran bahkan akan menjadi makanan mereka setelah dimasukkan ke dalam kesadaran spiritual mereka. Ini bahkan lebih menakutkan, tidak heran dewa kehancuran akan memenjarakan ayah mertuanya dan ibu mertuanya di sini. Bagaimana mereka bisa kabur dari sini setelah disegel? Area dari danau kecil semakin dekat, dan semakin saat ini, semakin berhati-hati dewa emosi. Dia sangat berpengalaman ketika dia berada di benua Douluo, semakin dekat jiwa binatang ke area inti, semakin kuat makhluk jiwa itu, dan itu pasti tidak terkecuali di tempat ini. Penilaiannya benar. Tepat ketika mereka berada sekitar 10 km dari danau kecil di tengah hutan, tiba-tiba, dewa emosi merasa sedikit mati rasa. Ini bukan gejala keracunan, tapi perasaan tersentuh petir. Kabut di hutan berubah diam-diam menjadi biru samar, dalam semangat dewa emosi. Kabut biru samar ini mulai menghasilkan kilatan listrik biru. Ekspresi Dishen menyusut, dan kekuatan roh mereka berdua dengan cepat bertukar. Dewa emosional menutup matanya, dan mata takdir terbuka di dahinya. Dalam kondisi ini, deteksi kesadaran ilahi miliknya dapat mencapai tingkat terkuat. Keluar! Dewa emosi berseru pelan, dan kesadaran serta pikiran memadat ke satu arah. Pada saat ini, kabut biru yang awalnya sangat lemah tiba-tiba naik, dan segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi dunia guntur dan kilat dalam sekejap. Dengan kata lain, itu adalah hutan guntur dan kilat. Hutan rawa asli menghilang, semuanya berubah menjadi guntur dan kilat, serangkaian guntur dan kilat tebal yang menakutkan, dibombardir ke arah dewa emosi dan dewa kupu-kupu, padat seperti gunung besar. Kekuatan penindas yang sangat besar dan kekuatan ledakan teror berkembang pada saat yang bersamaan. Petir yang sangat kuat. God of Emotions tidak bisa tidak mengagumi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan petir yang begitu kuat. Tapi, bagaimana dengan lapisan kesadaran spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya dalam sekejap, lingkaran 7 cincin muncul di belakang kepalanya, dan nafas fitnah ilahi tingkat pertama meledak tiba-tiba. Tidak ada hayalan, hanya saja kekuatan suci yang kuat menyelimuti dirinya dan dewa kupu-kupu, secara tiba-tiba menahan guntur dan serangan petir yang besar. Meskipun kekuatan ilahi dikonsumsi dengan cepat, tidak ada jejak guntur dan kilat yang dapat memasuki lingkup topeng kekuatan ilahi. Dewa emosi sedikit menyipitkan matanya, dan ada sedikit pikiran kuat di kedalaman matanya. Mengangkat tangan kanannya, pedang biru tua bersinar seketika naik ke langit, dan memotong petir di luar. Meskipun guntur dan kilat ini berkerumun dan ingin langsung dikirim ke dewa emosi melalui cahaya pedang biru tua ini, biru tua itu sepertinya menelan segalanya. Di belakang dewa emosi, cahaya dan bayangan putih muncul, dan cahaya dan bayangan dengan cepat menjadi padat, dan tubuh memancarkan fluktuasi divine power yang sangat kuat. Matanya jernih dan dingin, dan wajah cantiknya tampak begitu mulia, dan kecantikannya bahkan tidak lebih rendah dari kecantikan dewa kupu-kupu. Cahaya pedang biru tua melintas, dan kemanapun itu lewat, guntur dan kilat di langit membeku di udara, untuk sementara tidak dapat melanjutkan membombardir topeng kekuatan dewa dari dewa emosi. Ding, dalam suara yang jernih, petir di sekitarnya langsung melemah beberapa poin. Tak jauh dari situ, sosok besar juga muncul. Itu adalah makhluk dengan panjang lebih dari 20 meter, seluruh tubuh ditampilkan dalam warna biru tua, dan tanduk tajam yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Pada bagian dahi terdapat 3 buah tanduk terbesar yang masing-masing berukuran panjang lebih dari 1 meter, dikelilingi oleh lampu listrik.
Namun, di bawah tebasan pedang barusan, salah satu tanduk panjangnya tertutup warna es. Dewa emosi memiliki dua kemampuan utama untuk melintasi benua Douluo saat itu, kekuatan mental dan es. Es pamungkas. Di alam dewa, tidak ada dewa es dan air memiliki asal yang sama, hanya dewa air. Tetapi jika ada dewa es, maka sama sekali tidak ada masalah dengan dewa emosi yang bertindak secara bersamaan. Es ekstrim, pedang barusan disebut Sue di Sanjue. Dan apa yang muncul di belakang dewa emosi adalah salah satu mitra aslinya di benua Douluo, makhluk jiwa yang kuat yang telah membudidayakan selama hampir 700.000 tahun, gadis salju es dan langit. Soul Beast dipengaruhi oleh aturan para dewa dan tidak dapat dibudidayakan sebagai dewa untuk memasuki dewa. Namun, Bingtian Suenu, bersama dengan beberapa makhluk jiwa lainnya, bergabung dengan dewa emosi karena berbagai alasan dan menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Di bawah situasi ini, mereka akhirnya melampaui batasan dunia, datang ke alam dewa ini, dan akhirnya memiliki identitas alam dewa. Mereka sebenarnya individu sekarang, dan bahkan dewa yang meninggalkan emosi mereka bisa ada di dewa. Tentu saja, premisnya tidak akan ditemukan oleh God Realm Committee. Bagaimanapun, mereka sekarang setara dengan identitas binatang itu. Namun, bahkan jika itu ditemukan, tidak masalah. Selama dewa emosi dapat membuktikan kendali mereka atas mereka, itu hampir tidak dapat dikenali oleh Komite Alam Dewa. Tentu saja, Komite Realm Dewa ini mengacu pada Komite Alam Dewa di bawah kekuatan Poseidon. Binji Wushuang yang digunakan dewa emosi adalah salah satu dari 3 skill unik gadis salju beku di awal. Gadis salju beku ini juga punya nama bagus bernama Kaisar Salju. Ketika di benua Douluo, dia adalah jiwa dari dewa emosi, dan setelah memasuki alam dewa, dia adalah mitra dari dewa emosi. Naga petir. Dewa kupu-kupu memandang makhluk besar itu dengan heran, hampir meledak. Brontosaurus? Para dewa emosi biologis juga telah mendengar tentang mereka. Mereka adalah kesayangan Guntur dan Kilat, dan mereka juga memiliki darah keluarga naga. Ketika Dewa Naga memimpin banyak binatang dewa dalam kekacauan, ada beberapa orang kuat di garis naga petir. Kerusakan yang disebabkan oleh dunia sangat besar. Kemudian, naga petir dibunuh oleh Dewa Bumi menggunakan kekuatan bumi. Binatang mitos semacam ini awalnya hanya ada pada saat itu. Setelah perang di alam dewa, sepertinya dia tidak dibersihkan. Bagaimana naga petir bisa muncul lagi? Pikiran yang tidak menyenangkan muncul di hati dewa emosi, tampaknya tindakan dewa kehancuran kali ini tidak sesederhana itu. Ukuran naga petir di depannya tidak terlalu besar, dan masih ada celah besar dibandingkan dengan naga petir yang kekuatan individualnya bahkan bisa mendekati dewa tingkat pertama. Naga guntur meraung, dan bola petir besar mulai mengembun di akar dan sudut di belakang mereka. Setiap bola petir tampak ungu tua, dan cahaya listrik di dalamnya berfluktuasi dengan keras seperti awan yang mengalir, fluktuasi divine power yang mengerikan. Langsung bangkit. Bahkan di darah ini, langit menjadi badai petir. Wajah dewa emosional tetap sama. Sebagai dewa tingkat pertama, ia tentu tidak akan takut dengan naga petir, tetapi sangat dekat dengan area inti jika penjaga di dalam menemukan dirinya dan kupu-kupu Tuhan. Itulah masalah yang sebenarnya. Bahkan jika dia berpikir dengan jari kakinya, dia bisa menebak bahwa para dewa yang menjaga ayah mertuanya dan ibu mertuanya setidaknya berada di tingkat pertama. Pertarungan cepat harus dilakukan. Mata dewa emosi menyala terang, dan kaisar salju di belakangnya terhubung dengan pikirannya, mengambang di depannya, berkedip seketika. Itu seperti transfer instan. Saat berikutnya, Suedi muncul di depan naga petir. Segera setelah itu, sosok hijau zamrud dipisahkan darinya. Kedua wanita itu menggenggam tangan mereka dan berbalik. Seberkas cahaya biru sedingin es dan hijau zamrud meledak seketika. Suhu sekitar turun tajam, dan tanah rawa yang semula lunak langsung membeku, dan momentum yang kuat membuat semua tanaman dalam radius beberapa ribu meter tertutup lapisan es. Suhu rendah yang menakutkan juga mencapai titik ekstremnya dalam sekejap. Roda cahaya di belakang dewa emosi telah sepenuhnya berubah menjadi putih es pada saat ini, benar-benar nol. Rentang kemampuan atribut esnya yang paling kuat. Merasakan datangnya krisis, bola petir di belakang naga petir dengan cepat melesat, mencoba menahan serangan gabungan dari dua wanita cantik yang dilepaskan oleh dewa emosi. Namun, ketika bola-bola petir itu menyentuh berkas cahaya biru hijau yang besar itu, guntur dan kilat terkompresi yang menakutkan juga membeku dalam sekejap. Pada saat itu, sepertinya ruang itu sudah mengembun. Anda harus tahu bahwa di alam dewa, tidak ada kemampuan seperti itu untuk memecahkan ruang terbuka, kecuali untuk meninggalkan alam dewa, tetapi itu juga membutuhkan kekuatan ilahi yang sangat besar untuk melakukannya. Tetapi untuk membekukan dan membekukan ruang sementara, ini adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh dewa tingkat pertama.
Gadis berbaju hijau yang dipisahkan dari Swedi bernama Ice Emperor. Dia juga mantan monster jiwa, bernama Ice Bay Emperor Emperor Scorpion, dan merupakan salah satu makhluk pertama yang mengikuti Dewa Emosi. Keterampilan magis yang mereka gunakan saat ini disebut kebanggaan dua kaisar es dan salju. Salah satu keterampilan sihir atribut es terkuat dari Dewa Emosi. Perpaduan es dan salju, dan peningkatan mutlak 0 derajat, semua menggunakan keterampilan magis atribut es ini secara ekstrim. Selama atribut apapun digunakan secara ekstrim, itu akan mengubah pembusukan menjadi tempat magis. Belum lagi atribut es adalah keadaan kuat yang berasal dari atribut air. Airnya lembut, tetapi setelah mengembun menjadi es, menjadi kuat. Energi besar yang meledak selama transformasinya disebut suhu. Meskipun naga guntur sangat kuat, tetapi di hadapan Dewa Emosi, dia tanpa henti menembak, dan jarak di antara mereka segera terungkap. Keberadaan paling kuat dari binatang ilahi setara dengan puncak fitnah ilahi tingkat kedua, seperti naga petir di depannya. Tidak peduli bagaimana itu tidak bisa menembus batas ini. Sinar biru hijau bersinar, dan ketika semuanya menjadi jelas lagi, patung es besar juga muncul di lokasi naga petir sebelumnya. Elemen petir di udara tidak terkendali dan dengan cepat kembali normal, dan petir di langit telah menghilang dengan tenang. Kedua kaisar es dan salju berubah menjadi dua aliran cahaya, menyatu kembali ke dalam tubuhnya dan menghilang. Mengambil napas dalam-dalam, Dewa Emosi itu mengangguk ke Dewa Kupu-Kupu di sampingnya, dan keduanya berkedip dan bergabung ke udara lagi dan menghilang. Dua kali dalam kesulitan, mereka berdua mengakhiri pertempuran dengan kecepatan lebih cepat. Bahkan jika itu adalah naga guntur, Dewa Emosi tidak membunuhnya, tetapi membekukannya dengan kekuatan 0 mutlak. Tentu saja, tidak ada perbedaan antara pembekuan dan penyegelan semacam ini, dan pasti sangat sulit untuk melepaskan diri darinya. Namun, dengan vitalitas naga petir yang kuat, pasti tidak ada kekhawatiran hidup. Di alam dewa, kecuali ada kebencian yang sangat dalam, jika tidak, bagaimanapun juga, itu tidak akan membunuh lawan dan menghancurkan para dewa. Oleh karena itu, ketika binatang suci memberontak dan melakukan kerusuhan di alam dewa, hal itu membuat para dewa alam dewa sangat dibenci. Akhirnya sampai di dekat danau kecil, Dewa Emosi menarik Dewa Kupu-Kupu dan berhenti. Kesadaran ilahi mengamati danau kecil itu. Danau itu bening, tapi tidak sampai dasarnya, danau yang biru tua seakan memiliki jurang yang tak berujung. Ketika Dewa Emosi menembus indera spiritualnya ke dalamnya, dia menemukan ini dengan lebih jelas. Danau kecil ini sangat dalam, dan dengan intensitas indera spiritualnya, tidak mungkin untuk menjelajahinya sampai akhir. Apalagi dengan pendalaman arah ke bawah, tekanan pada kesadaran ilahi terus meningkat, dan konsumsi mulai meningkat tajam dengan budidaya dewa emosional, ia tidak berani untuk terus mengeksplorasi lebih dalam. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang, dan mereka harus mempertahankan kekuatan yang cukup. Untung saja di range yang sudah dijelajahinya juga sudah terjun jauh ke dalam air sejauh ribuan meter, yang mengejutkannya adalah di telaga kecil ini tidak ada satupun makhluk suci yang juga dianggap mujur. Semakin banyak intinya, semakin kuat. Jika ada binatang buas di sini, bahkan jika kekuatan individu seperti naga petir, itu sudah cukup untuk membuat para penjaga waspada. Ayah ada di sana. Emosi kupu-kupu dewa jelas-jelas gelisah. Baiklah, ayo masuk. Dewa emosional berkata dengan tegas. Pada saat ini, tidak ada ruang untuk keraguan meskipun pasti ada bahaya di bangunan yang tampak seperti kastil, karena Seagot meminta mereka untuk datang. Mereka secara alami yakin, bahkan jika ada bahaya, mereka tidak akan peduli. Saat ini, Dewa Emosi sedikit menyesuaikan pernapasannya, meningkatkan persepsinya hingga ekstrim, tetapi menarik kesadaran yang dia jelajahi keluar. Hal ini membuat Dewa Kupu-Kupu melompat dan terbang menuju gedung di langit. Kekuatan suci kedua pria itu bercampur satu sama lain, naik satu sama lain, menjaga keadaan dalam kondisi terbaik, dan siap bertarung kapan saja. Meski pilar batunya tinggi, tidak butuh waktu lama untuk terbang. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu datang ke depan gedung. Ikutlah denganku. Pada rune trisula emas di dahi Dewa Kupu-Kupu, emas yang memancar tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dewa Emosi harus melepaskan lebih banyak kekuatan ilahi untuk mempertahankan keadaan simulasi, mencegah mereka berdua muncul. Dan dalam cahaya keemasan, dia juga dengan jelas merasa bahwa segala sesuatu di dunia luar sepertinya terisolasi, dan nafas mereka sendiri tidak akan banyak memancar. Jelas, ini adalah ayah mertuanya yang menggunakan kemampuannya untuk melindungi dirinya dan istrinya. Kali ini diubah menjadi pemandu kupu-kupu dewa, dia dengan lembut membuka ambang jendela, dan kemudian memanfaatkan kekuatannya untuk terbang, diam-diam melayang, dan terus-menerus membalik ke atas kastil.
Untuk mencegah dirinya menunjukkan kakinya, Dewa Emosi tidak menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi kastil. Siapa yang tahu keberadaan macam apa di kastil? Jika memang ada basis kultivasi yang melampauinya, atau tidak jauh berbeda darinya, dengan persepsi tajam dewa tingkat pertama, mudah untuk menemukan sesuatu yang salah. Dengan cara ini, mereka dengan cepat sampai ke jendela puncak menara di puncak kastil. Jendelanya terbuka, tapi ada cahaya ungu gelap samar bersinar di atasnya. Meskipun masih ada jarak, Dewa Emosi segera merasa bahwa itu adalah penghancuran dewa penghancur. Gunakan kecepatan tercepatmu untuk masuk dari jendela. Pada saat ini, suara seagot tiba-tiba datang dari dalam. Entah itu Dewa Emosi atau Dewa Kupu-Kupu, ketika mendengar suara ini, dia langsung merasakan ketenangan pikiran, seolah-olah dia telah menemukan andalan. Keduanya saling memandang, hati dan pikiran mereka terhubung, dan pada saat yang sama mereka mendesak Divine Power untuk mempercepat. Tiba-tiba, Dewa Emosional memeluk pinggang Dewa Kupu-Kupu, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung bergegas ke jendela yang dibentuk oleh kehancuran. Engah, dalam suara lembut, penghalang emas dari trisula emas di tubuh mereka jelas sedikit redup, dan mereka hanya merasa seolah-olah mereka telah menembus penghalang. Saat berikutnya, tubuh mereka menjadi cerah dan mereka muncul di sebuah ruangan. Meski dari luar, menaranya tidak besar, namun di dalamnya terdapat goa, yang jelas masih ada ruang di dalamnya. Ruangan itu melingkar, berukuran sekitar 100 meter persegi, dengan dekorasi interior yang mewah, dengan cahaya keemasan pucat yang berkilauan di mana-mana. Dewa Laut berjubah biru berdiri di sana, tidak jauh dari sana. Xiao Wu, istri Dewa Laut dan ibu Dewa Mati, sedang duduk di tempat tidur. Melihat mereka, dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Poseidon buru-buru memegangi tubuhnya, memeluk pinggangnya yang sudah sangat memalukan, dan berkata dengan sedikit marah, "Lihatlah dirimu, dia akan segera menjadi anak-anak, dan dia masih sangat berbulu." Xiao tersenyum dan berkata, "Saya senang melihat putri dan menantu saya." Melihat kedua orang tuanya baik-baik saja, Dewa Kupu-Kupu juga sangat lega, melepaskan tangan Dewa Emosi, dan segera bergegas mendekat, dan juga dipegang oleh Dewa Laut. Secara alami, Dewa Emosi tidak dapat terlihat seperti dia hanya bisa menyentuh hidungnya, berdiri, dan melihat keluarga mereka berbagi kebahagiaan keluarga. Tetapi pada saat yang sama, saya hanya bisa merasa sedikit sedih. Orang tua saya dan dua leluhur saya juga dibawa pergi oleh orang-orang dari Dewa Penghancur, dan saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Poseidon dengan lembut membelai rambut panjang putrinya dan tersenyum dan berkata, Oke, kita baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak peduli apa tujuan dewa kehancuran itu tidak akan dengan mudah membunuh kita. Dewa Emosi baru setelah itu dia datang dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat ayah mertua dan ibu mertua." Xiao Wu memelototi seagot dengan sedikit kesal, dan berkata dengan kesal, "Itu saja kamu. Kamu sangat kejam pada Yu Hao, lihat dia. Saya selalu berbagi sesuatu dengan kami." Poseidon berkata dengan malu, dia menderita kesulitan, dan dia adalah seorang master. Tanpa pelatihan yang cukup, bagaimana dia bisa naik ke langit dan menjadi dewa tingkat pertama langsung setelah memasuki alam dewa? Dan, dia ingin menjadi milikku. Menantu, semua aspek harus dipertimbangkan dengan jelas. Yu Hao, bukan begitu? Saat dia berkata, dia menatap Dewa Emosi. Dewa Emosi selalu sangat takut pada ayah mertuanya, dan buru-buru berkata, "Ya. Ayah, kamu benar. Ayah dan ibu, kamu baik-baik saja." Ketika orang tuanya menelepon, Xiao tiba-tiba tersenyum. Tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, enak. Ada sesuatu untuk dimakan dan diminum di sini. Bukankah ini hanya perubahan tempat? Selain itu, ayahmu tidak memiliki banyak tugas resmi untuk tinggal bersamaku. Itu bukan hal yang buruk lagi. Sudut mulut Dewa Emosi bergerak-gerak, dan ibu mertuanya sendiri sangat berhati-hati. Poseidon melepaskan pelukannya dan membiarkan Dewa Kupu membantu istrinya ke tempat tidur untuk melakukannya, dan dia berjalan ke jendela sendirian. Dewa Emosi buru-buru diikuti oleh ayah mertuanya, menunggu instruksinya. Mata seagot sedikit menyipit, matanya yang dalam sebiru laut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kali ini insiden itu datang sedikit tiba-tiba. Dewa Penghancur seharusnya mengirim seseorang untuk berurusan denganmu. Saudaraku, apakah mereka semua telah dibawa pergi?" Kakak tertua yang dia bicarakan secara alami adalah leluhur dari Dewa Emosi, Dewa Perang Dai Mubai. Ya. Dewa emosional itu mengangguk, matanya tanpa sadar menunjukkan kekhawatiran. Poseidon menepuk pundaknya, dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, mereka akan baik-baik saja. Meskipun Dewa Penghancur itu sedikit gila, tidak akan membunuh Tuhan. Dia masih diukur."
Dewa emosi terpana dan tiba-tiba merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dewa kehancuran telah memenjarakan ayah mertuanya dan ibu mertuanya, dan bahkan menangkap banyak dewa yang berhubungan dengan ayah mertuanya, tetapi sepertinya ayah mertuanya memperlakukannya itu tidak terlalu penuh kebencian. Poseidon tersenyum tipis dan berkata, "Kamu pasti berpikir, kenapa aku tidak membenci dewa penghancur, kan?" "Ya." Dewa emosi menundukkan kepalanya dengan mengesankan. Poseidon berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana dengan kebencian? Bagaimana dengan tidak membenci? Terlebih lagi, masalah ini jauh dari sesederhana itu." Dewa emosi menggelengkan hatinya dan berkata, "Ayah, dewa penghancur telah menyegelmu. Oke, bisakah saya membantu Anda melepaskannya?" Setelah melihat Seagot, dia menemukan bahwa kekuatan ilahi besar Seagot yang awalnya seperti dalam dan seperti penjara semuanya telah menghilang. Tidak mungkin untuk sepenuhnya membubarkan kekuatan ilahi Seagot, kecuali dia terbunuh, maka hanya ada satu jawaban, kekuatan ilahi Seagot disegel. Poseidon berkata, "Kamu tidak bisa, dan segel di tubuhku terhubung dengan dewa kehancuran. Selama segel itu diangkat, dia akan segera mengetahuinya. Saat itu, kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Dalam dewa yang kuat di hadapan para penegak hukum di dunia, kekuatan dewa emosi tidaklah cukup. Dewa emosional berkata, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Dewa laut berkata, "Saya meminta Anda untuk datang menemui saya, tetapi ada beberapa hal yang saya ingin Anda lakukan. Anda lakukan menurut kata-kata saya, jangan khawatir tentang yang lainnya." Ya. Mendengar bahwa Seagot telah membuat pengaturan, dewa emosional menghela nafas lega. Selama ayah mertuanya tidak semrawut, maka semuanya akan memiliki peluang. Bagaimanapun, ayah mertuanya sendiri juga telah mengendalikan alam dewa untuk waktu yang lama, sepertinya dia sudah mempersiapkannya. "Ayah, apakah kamu sudah menebak kali ini tindakan dewa penghancur?" Dewa emosi bertanya dengan suara rendah. Poseidon mengangguk pelan, "Dia sudah lama tidak puas denganku, tapi kenyataannya, kami hanya tidak setuju dengan pendapat politik kami. Tidak banyak yang bisa dilakukan." Dewa penghancur juga dipengaruhi oleh asal fitnah Tuhannya sendiri, dan dia agresif, bersedia mengejar yang tertinggi. Ini juga alasan penting mengapa dua raja dewa besar memberi saya alam dewa sebelum alam rendah, bukan dia yang memiliki sejarah panjang di alam dewa. Hanya saja saya tidak menyangka itu, saya telah meyakinkannya bahwa jika ada tanpa krisis besar yang aku prediksi sepanjang tahun, dia akan mengembangkan alam dewa sesuai dengan idenya. Sayangnya, dia bahkan tidak ingin menunggu saat ini. Setelah berbicara, dia melihat tak berdaya tidak jauh dari tempat tidur. Xiao, yang sedang berbicara dengan putrinya dalam suasana hangat, memiliki sentuhan kelembutan di matanya yang tak berdaya. Dewa emosi tidak bertanya, dia adalah orang bijak, dan dari mata Dewa Laut, dia sudah memahami banyak hal. Dewa kehancuran dan Dewa Laut keduanya adalah penegak hukum di alam dewa, dan Dewa Laut adalah penguasa para dewa. Dalam hal kekuatan individu, Dewa Kehancuran mungkin tidak bisa memenangkan Dewa Laut, dan jika dua penegak hukum benar-benar pecah dalam pertempuran skala penuh, mereka pasti akan itu mengkhawatirkan seluruh alam dewa, alih-alih disegel dengan mudah oleh Dewa Laut. Di antara mereka, saya takut ibu mertua saya punya alasan yang kuat. Waktu pilihan Dewa Penghancuran adalah tepat ketika ibu mertuanya akan melahirkan. Dalam keadaan ini, jika istri dan anak-anaknya terluka, Seagot mungkin hanya akan berkompromi. Dewa Kehancuran jelas berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus yang langka. Sebenarnya, itu persis sama, tapi apa yang dia lakukan sangat kejam. Dewa Laut berkata, "Yuhao, kemarilah, aku akan menjelaskan beberapa hal kepadamu." Saat ini, dia berjalan ke samping dengan Dewa Emosi, berbisik padanya, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan warna biru-biru dari mulutnya. Manik-manik itu juga diserahkan kepada Dewa Emosi. Ini adalah lautan luas alam semesta yang menutupi. Setelah bertahun-tahun dimurnikan, itu telah berubah menjadi bola dewa. Saya menyebutnya bola Dewa Laut. Itu berisi hal-hal yang baru saja saya katakan yang Anda butuhkan. Anda dan Wutong membawanya bersama Anda. Benar. Saya sangat lega ketika Anda melakukan sesuatu. Jika Anda menghadapi lawan yang tak tertahankan, Anda harus melindungi diri sendiri, dan lebih baik ditangkap oleh Dewa Kehancuran. Apakah Anda mengerti? Melihat tatapan lembut burung laut itu, Dewa Emosi tidak dapat menahan untuk menghangatkan hatinya. Untuk waktu yang lama, hatinya sebenarnya sedikit dendam terhadap ayah mertuanya. Pada saat ini, ayah mertuanya yang berkuasa diturunkan menjadi seorang tahanan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa kehilangan temperamen aslinya, masih kalem dan kalem, masih punya perasaan bahwa semuanya terkendali, tapi matanya cukup membuat orang merasa nyaman. Bagaimana ladang gas seperti itu tidak mengecewakan?
Terlebih lagi, meskipun dia tidak terlalu peduli dengan kata-katanya, dewa emosional dapat melihat perasaan memiliki sebuah keluarga di matanya. Ya, ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Wutong. Bahkan jika aku mati, aku akan mengirimnya kembali kepadamu dengan selamat. Poseidon menepuk pundaknya dan memeluknya. Setelah beberapa saat, berkata, pergilah. Dewa kupu sudah berjalan saat ini, dengan mata merah, rupanya hanya menangis. Poseidon menunjukkan putrinya lagi, matanya dipenuhi dengan kebaikan, dan dengan lembut mencium pipinya, Wutong, kamu harus mendengarkan Yuhao di luar, jangan main-main. Ayah. Tang Wutong tidak bisa menahan air mata lagi, memeluk ayahnya erat-erat. Gadis bodoh. Jangan mengalami angin dan hujan, bagaimana melihat pelangi. Semua ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi untuk menghadapi bencana yang tidak diketahui, aku biarkan saja. Aku akan melindungi ibumu, dan kita tidak akan melakukan apa-apa. Cepatlah dengan Yuhao. Karena kegembiraan emosional, Dewa Kupu-Kupu tidak mendengarkan terlalu cermat apa yang dikatakan Seagot. Dia berjinjit dan mencium wajah ayahnya, lalu berbalik dan meraih tangan Dewa Emosi. Orang itu berubah menjadi pita, keluar melalui jendela, dan melarikan diri. Berdiri di depan jendela, melihat sosok mereka yang pergi. Sudut mulut Seagot digambar dengan busur, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, orang kecil ini, bagaimanapun juga, itu tidak mengecewakanku. Xiao Wu tidak tahu kapan. Dia telah mendatanginya, dan juga melihat keluar jendela. Apakah kamu benar-benar menebak bahwa mereka dapat menerobos? Tapi, kali ini semuanya sangat mendadak, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Seagot Wei sambil tersenyum, dia berkata, beberapa hal, jika kamu melakukannya sebelumnya, tidakkah orang lain akan melihatnya? Hanya dengan mengikuti arus secara alami hal-hal yang paling penting dapat terungkap. Xiao Wu mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Lips berkata, saudaraku, mengapa menurut saya kamu adalah pencuri yang tertawa sekarang? Jika putri dan menantu laki-laki Anda juga ditangkap, apa yang akan terjadi pada Anda? Seagot Tangsan mengangkat bahu dan berkata, kecewa. Xiao Wu sedikit terkejut. Menatapnya dengan aneh, jadi, kamu. Berjalan melalui hutan, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu menghela nafas lega. Meninggalkan sepotong hutan itu, proses keluar lebih mudah daripada ketika saya pergi, karena selama periode itu, tidak ada situasi ditemukan dan diserang oleh binatang itu. Dari awal hingga akhir, Destroyer of Despair yang ditempatkan di kastil tidak menemukan keberadaan mereka. Di antaranya, tidak hanya peran Dewa Emosi dalam mensimulasikan keterampilan magis, tetapi juga sebagian karena kekuatan Dewa Laut. Meskipun kekuatan ilahi Poseidon disegel, Dewa Emosional belajar melalui komunikasi sebelumnya dengan Poseidon bahwa kesadaran ilahi Poseidon sebenarnya hanya sebagian tersegel. Lagi pula, bahkan Dewa Penghancur hanyalah orang yang kuat setingkat dengan Dewa Laut dalam hal ini, tidak mungkin baginya untuk menyegel Dewa Laut sepenuhnya, hanya untuk membatasi kekuatan Dewa Laut. Oleh karena itu, Poseidon dapat membantu putri dan menantunya sampai batas tertentu, tetapi itu saja. Karena kesadaran ilahi membekas yang ditinggalkan oleh ayahnya di tahun-tahun awalnya, kesadaran ilahi dapat digunakan untuk mengirimkan kekuatan, dan itu tidak bisa menjadi kemampuan untuk menyerang dan mempertahankan. Secara alami tidak mungkin bagi dewa lain untuk memiliki kesadaran spiritual seperti itu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mata Dioshen masih sedikit merah, dan dia dengan enggan melirik ke arah hutan besar. Dia benar-benar ingin menyelamatkan orang tuanya secepat mungkin. Tetapi dia juga sangat tahu bahwa ini belum waktunya, dan dia harus menunggu kesempatan yang lebih baik. Dia tidak mendengarkan ketika Poseidon sedang mengajar Dewa Emosi sebelumnya. Dia hanya berbicara dengan ibunya. Secara alami, dia tidak tahu apa yang diperintahkan Dewa Emosi. Dewa Emosi membuka tangan kanannya, memperlihatkan orb Dewa Laut. Seluruh tubuh mutiara Dewa Laut memancarkan warna biru jernih, dan lingkaran cahaya di dalamnya berfluktuasi dengan aneh, seperti gelombang laut, meski terlihat kecil. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, akan ada semacam kesadaran ilahi yang akan tersedot. Merasa. Mutiara Dewa Laut ini telah dihangatkan oleh Dewa Laut selama bertahun-tahun, dan itu pasti artefak langka. Selain itu, Dewa Kupu-Kupu tahu lebih banyak bahwa pendahulu dari Dewa Laut orb ini dimiliki oleh ayahnya ketika dia berkultivasi di benua Douluo di tahun-tahun awalnya, dan kemudian dibawa ke alam dewa. Kemampuan pertahanan yang kuat yang melekat padanya jelas bahwa sang ayah tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Dewa Emosi dengan hati-hati menempelkan orb Dewa Laut ke dahi Dewa Kupu-Kupu. Tiba-tiba, lambang trisula emas di dahi Dewa Kupu-Kupu menyala. Di luar, ada cahaya biru samar, dan itu sendiri tampaknya merupakan bagian dari trisula rune. Dewa Emosi tersenyum dan berkata,
Sekarang kamu telah menjadi tiga mata, dan kita akan memiliki lebih banyak suami dan istri. Dewa Kupu berkata dengan kesal, kapan, kamu masih bercanda? Apa yang akan kita lakukan? Dewa Emosi berkata, jangan khawatir, ayah mertua dan ibu mertua akan baik-baik saja, dan keluarga kita akan baik-baik saja. Ayah mertua telah lama menebak bahwa akan ada hari seperti itu, dan telah membuat beberapa persiapan. Sekarang kita akan bertemu beberapa orang. Saat dia berkata, jari telunjuk kanannya mengetuk si God Orb, dan tiba-tiba, seberkas cahaya menyala, dan kristal merah heksagonal terpisah dari si God Orb. Jatuh ke tangan Dewa Emosi. Ini. Dewa Kupu-kupu memandang kristal merah heksagonal dengan heran, matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun kristal itu tidak besar, ketika muncul, suhu udara di sekitarnya sepertinya turun secara tiba-tiba. Suhu yang sangat rendah memberi orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Tapi itu tidak dingin, tapi membunuh, sangat mematikan. Begitu niat membunuh ini keluar, segala sesuatu di sekitarnya tampak sunyi. Di langit ini dan tanah ini, sepertinya semuanya terkunci oleh niat membunuh yang meningkat. Setiap kehidupan dalam kisaran ini tampaknya hanya dalam niat membunuh ini. Gemetar di depan Anda. Tetapi baik Dewa Kupu-kupu maupun Dewa Emosional memiliki situasi ini. Dewa Emosional adalah karena basis kultivasinya yang cukup kuat, dan Dewa Kupu-kupu karena dia telah mengetahui hal ini sejak lama. Ini adalah lencana penegakan hukum ayah, apakah dia bahkan memberi kita ini? Kata Dewa Kupu-kupu dengan ekspresi terkejut. Dewa Emosi mengangguk dan berkata, ayah mertuaku memberitahuku bahwa dia telah menyimpan beberapa hal penting di orb Dewa Laut. Bola Dewa Laut telah disembunyikan di bawah lidahnya, dan Dewa Penghancur tidak dapat menemukannya. Penguasaan pusat Tuhan atas dunia roh akan memakan waktu, tetapi setelah dia dan kendali lainnya, terikat untuk segera mencari kita. Dengan lencana penegakan hukum ini, tidak takut padanya. Pusat dunia roh tidak mungkin lagi menemukan lokasi kita. Kupu-kupu. Dewa itu mengangguk lembut, dan mendesah pelan, ini adalah lencana penegak hukum Dewa Syura saat itu. Ini adalah roh pembunuh yang kuat. Ayah jarang menggunakan kekuatan Dewa Syura karena terlalu mudah membunuh dan membunuh. Mempengaruhi sinsing orang-orang itu seperti Dewa Kehancuran, bukankah dipengaruhi oleh kekuatan fitnah Dewa Anda sendiri? Dewa Emosional berkata, begitulah adanya, jadi ayah mertua adalah generasi berpandangan jauh ke depan dari orang-orang terkemuka. Dengan miliknya kebijaksanaan, tidak akan terjadi apa-apa. Dewa Kupu-kupu meringkuk di pelukannya, kekhawatiran di matanya sedikit melemah. Dewa Emosi bermain dengan lencana penegakan hukum di tangannya, tetapi matanya secara tidak sadar menunjukkan rasa hormat.